Setelah kita kupas tuntas semua fiturnya ya beberapa minggu lalu dan udah gua pakai juga, akhirnya hari ini gua udah bisa share pengalaman gua pakai Amazfit GTR Mini 2023. Baik itu kelebihan, kekurangan dan hal-hal lain yang gua rasain sepanjang pakai smartwatch ini. Dan smartwatch ini dijual di harga 1,5 sampai 1,6 jutaan rupiah. Di rentang harga ini kompetitornya ada beberapa, teman-teman. Katakanlah yang baru itu ada Huawei Watch Fit 2 atau yang sedikit lebih lama ya, tetapi rentang harganya udah sama, itu ada Xiaomi Mi Watch, ada Oppo Watch, dan Huawei Watch GT 2. Dan memang di rentang harga ini cukup padat ya untuk persaingannya. Nah, untuk desain, meskipun dikasih nama Amazfit GTR Mini, tetapi secara ukuran smartwatch ini nggak bisa dibilang mini juga, teman-teman. Ukurannya dia terbilang standar ya, 42 mm, bahkan kalau kita lihat lebih detail lagi, dia sebenarnya lebih mendekati 43 mm. Ini ukuran yang universal, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga, jadi bisa dipakai buat cowok ataupun cewek ya, dengan berbagai ukuran pergelangan tangan. Jadi bisa dibilang Amazfit cukup cari aman ya mengambil ukuran ini. Untuk desainnya sendiri, dia lebih terkesan simple, minimalis ya, dengan cuman ada satu tombol aja, nggak ada lubang mic dan lubang speaker di smartwatch ini, yang artinya kita nggak bisa pakai buat telepon langsung dari smartwatch via Bluetooth call. Tapi satu hal yang bikin betah ya saat pakai smartwatch ini adalah ringannya, teman-teman. Jadi dia ini beratnya cuman 36,2 gram, itu udah include sama strapnya. Dan waktu dipakai, ini benar-benar terasa ringan di tangan. Terus desainnya yang minimalis juga enak ya buat harian, nggak terlalu besar, nggak terlalu tebal, dan mesh juga ya buat banyak aktivitas. Dan meskipun dia ringan, tetapi build quality-nya ini solid, teman-teman. Frame dan tombolnya ini pakai stainless steel, dan di belakang meskipun plastik ya, tetapi tebal dan solid juga. Strapnya dari silikon yang sepanjang gua pakai sih dia terasa nyaman ya di tangan dan gampang cari gantinya, karena ukuran strapnya ini cukup standar ya, 20 mm, dan di e-commerce ada banyak banget ya strap di ukuran ini. Nah, sekarang kita pindah ke layarnya, teman-teman. Secara tampilan, layar AMOLED di smartwatch ini terlihat tajam ya, dengan warna yang sangat vibran, brightness sebagai sesuatu yang sangat penting di sebuah smartwatch. Ini juga sangat tinggi di smartwatch ini. Jadi, dipakai outdoor pun, tampilan layarnya tetap bisa terlihat jelas. Cuman memang yang sedikit disayangkan itu ada di bezelnya yang masih cukup lebar ya untuk ukuran sebuah layar smartwatch. Dan ini terlihat kalau kita pakai watch face yang warna putih misalnya. Terlihat jarak bezel yang cukup lebar di sini. Tetapi kalau kita pakai watch face yang warna hitam, memang langsung samar ya dan nggak terlihat. Jadi kalau teman-teman pakai Amazfit GTR Mini 2023 ini, saran gua pakailah watch face yang warna hitam. Tapi di luar itu, fitur layarnya ini sangat komplit. Jadi brightness-nya udah bisa di set auto yang sangat handy ya, karena bisa nyesuaiin sendiri saat dipakai indoor dan outdoor. Terus ada juga always on display yang lengkap, teman-teman ya, dengan fitur raise to wake juga, dan pilihan watch face yang juga banyak. Kita bisa install dari aplikasi Zepp, dan beberapa watch face ini punya style always on display yang selaras atau senada ya dengan watch face utamanya. Untuk layarnya sendiri ini udah pakai tempered glass, teman-teman, dan memang sepanjang gua pakai ya buat harian, termasuk buat olahraga, tidur dan yang lainnya, scratch atau goresan yang muncul ini cukup minim. Ada memang, tetapi nggak terlalu banyak. Dan sebenarnya udah ada anti fingerprint coatingnya juga, meskipun kalau jari teman-teman sedikit berminyak ya, jejaknya tuh masih bisa nempel di layar ini, sama seperti di yang biasa terjadi juga ya di smartwatch lain yang pakai anti fingerprint coating. Nah, kalau untuk fitur, bisa dibilang ini salah satu kelebihan dari Amazfit GTR Mini. Fiturnya dan juga trackingnya ini sangat lengkap, teman-teman. Di luar fitur Bluetooth calling yang sayangnya masih absen di smartwatch ini, untuk fitur sportnya dia sangat komplit. Ada 120 lebih mode olahraga ya yang ada di sini, dari lari, bersepeda, badminton, sampai sepak bola pun ada. Jadi besar kemungkinan apapun olahraga yang biasa teman-teman lakukan bisa di tracking di smartwatch ini. Dan karena dia udah tahan air 5 atmosfer ya, atau 5 atm, kita bisa pakai buat renang juga atau juga buat nyelam lah ya, sampai di kedalaman sekitar 50 meter. Ada juga fitur auto detect untuk beberapa workout kayak jalan, lari, bersepeda. Ada 7 workout nih totalnya yang bisa didetek secara otomatis. Dan dari pengalaman gua, proses deteksinya ya itu sangat akurat kalau untuk di olahraga outdoor, meskipun terasa sedikit kurang akurat lah kalau untuk detect olahraga indoor. Kita bisa atur sensitivitasnya di sini, dan ini fitur yang sangat handy sebenarnya, karena kalau kita jalan atau lari di luar ya, itu bakal otomatis kedetek sebagai workout, jadi nggak perlu disetting manual. Kita bisa tahu durasi workoutnya, pace-nya, detak jantungnya, dan ditunjukin juga fasenya, apakah
lagi warm up, fat burning, atau udah masuk ke aerobik. Semua bisa kelihatan. Dan dia juga otomatis pause ya saat kita berhenti, dan bisa kita stop juga kalau workout emang udah selesai. Yang langsung nunjukin recapnya. Jadi kayak recap workout seperti training effect, rute, dan lain-lain itu bakal ditampilin teman-teman. Dia udah punya 5 GPS internal juga, jadi bisa tetap tracking meskipun kita tinggal HP-nya di rumah ya. Dan engage GPS-nya ini juga terbilang cepat, karena gue memang setiap olahraga tuh nggak gue bawa HP-nya, jadi cuman pakai smartphone saja dan itu nggak ada masalah. Dan itu baru workout-nya teman-teman. Fitur trackingnya nggak kalah lengkap juga. Hampir semua hal bisa kita tracking di sini, dari langkah, kalori yang dibakar, jarak, durasi, fat burn, dan yang lainnya. Terus untuk kesehatan kita bisa track durasi tidur ya, lengkap dengan detail fasenya dan kualitas tidurnya. Terus denyut jantung ini juga bisa kita lihat ya, lengkap dengan grafis, zona dan summary-nya. Kita bisa tracking stres juga, kadar oksigen dalam darah, bahkan kualitas nafas ya saat tidur itu juga bisa di tracking meskipun fiturnya masih beta. Dan semua tracking kesehatan ini bisa diatur ya untuk continuous monitoring teman-teman. Jadi terus memonitor 24 jam biar kita bisa lihat ya record dan naik turun dari grafisnya ini. Tetapi lengkapnya fitur ini memang harus dibayar mahal ya dari sisi keawetan baterainya. Dari pengalaman gua pakai smartwatch ini, baterainya cuma bisa bertahan sekitar 4-5 hari. Tetapi memang penggunaan gua cukup berat teman-teman, karena semua fitur monitoringnya gua atur aktif, terus auto detection workout juga ini aktif, dan gua pakai workout sekitar 1-2 kali sehari. Ini lebih singkat ya daripada klaim di website resmi Amazfit yang menyatakan penggunaan berat bisa sampai 7 hari dan penggunaan normal sampai 14 hari. Tetapi bisa bertahan 4-5 hari aja dengan penggunaan berat, itu udah sangat bagus ya menurut gua, karena banyak juga smartwatch yang di penggunaan normal pun itu butuh di charge nyaris setiap hari kayak Apple Watch gua misalnya. Untuk proses chargingnya standar, bisa penuh dalam waktu sekitar 2 jam ya, melalui pin magnetic charging bawaannya. Nah, ngomongin integrasi, smartwatch ini bisa dipakai berdampingan dengan smartphone Android ataupun iPhone ya, melalui aplikasi Zepp. Integrasinya juga udah sangat baik, notifikasinya bisa diterusin ya, dari smartphone ke smartwatch, dan kita bisa pilih notifikasi apa aja yang mau dimunculin di smartwatch ini. Untuk notif WA, itu kita bisa balas juga teman-teman, meskipun balasnya nggak bisa langsung ngetik ya, tetapi pakai quick template. Cuman kita bisa bikin sendiri nih untuk quick template-nya. Jadi ya cukup oke lah untuk balas-balas cepat, misal kita lagi sibuk atau lagi di jalan ya. Dan notif call ini juga dimunculin, meskipun seperti yang udah kita bahas tadi, kita nggak bisa langsung angkat di sini ya, karena nggak ada mic dan speakernya, jadi ya cuman bisa di reject aja. Tetapi overall integrasi antara smartwatch ini dan juga smartphone baik Android ataupun iPhone udah sangat baik, koneksinya stabil, dan semua pengaturan smartwatch itu bisa diatur langsung dari smartphone ya melalui aplikasi Zepp, begitu juga dengan sinkronisasi data dan yang lainnya. Nah, untuk aplikasinya teman-teman dan juga platformnya, Amazfit GTR Mini 2023 itu memang bisa diinstal dengan aplikasi teman-teman. Tetapi jangan dikira seperti Apple Watch ya atau juga Wear OS yang koleksi apps-nya itu sangat banyak dan beragam ya dari store. Untuk di Zepp OS ini, App Store-nya ada sendiri di dalam aplikasi Zepp dengan jumlah aplikasi yang cukup terbatas. Tapi ya, not bad lah daripada nggak ada sama sekali. Dan di sini kita bisa install tool ya seperti kalkulator, BMI, kalori record, dan yang lainnya. Ada juga beberapa game ini ya yang bisa diinstal, meskipun gua belum nemu alasan untuk install game di smartwatch gua ini. Ya mungkin teman-teman yang suka main game ya dari smartwatch untuk ngilangin bosan misal lagi antri atau lagi di kendaraan umum bisa dapat manfaat dari fitur ini. Tetapi yang pasti untuk Zepp OS-nya sendiri secara tampilan dan experience ini udah oke banget. Navigasinya gampang, fiturnya lengkap, dan yang gue suka akses ke berbagai hal dan info penting itu dibuat mudah di sini. Kayak misalkan akses ke settings, notif, ke shortcut info itu bisa sekali swipe. Terus tiap pagi kita dikasih morning routine ya yang berisi recap info penting untuk hari ini. Ada PAI juga yang kasih skor simple ya untuk indikator keaktifan kita setiap hari. Oke lah untuk OS-nya ini. Nah, secara performa, Amazfit GTR Mini 2023 itu terbilang lancar teman-teman. Baik itu navigasi, tracking, buka aplikasi, semuanya bisa berjalan mulus, jadi nggak ada isu sama sekali dari sisi performa. Dan kesimpulannya, di harga 1,5 sampai 1,6 jutaan yang cukup padat ya kompetisi dan pilihannya, Amazfit GTR Mini 2023 ini bisa stand out karena dia ringan. Terus build quality-nya bagus ya dengan desain minimalis yang universal,
Baterainya awet dan fitur yang sangat lengkap. Sangat disayangkan memang nggak ada mic dan speaker ya untuk Bluetooth call, tetapi buat teman-teman yang cari smartwatch dengan fitur workout yang super komplit ya, terus kemudian fitur tracking kesehatan yang juga lengkap, ini salah satu pilihan menarik. Dan meskipun bezel layarnya terbilang lebar teman-teman, tapi secara tampilan layar ini udah sangat mumpuni ya sebagai sebuah smartwatch. Brightness-nya tinggi, udah auto juga, dipakai outdoor atau indoor juga tetap tampil crispy. Jadi itu teman-teman kelebihan dan kekurangan dari Amazfit GTR Mini 2023 yang gue rasain sepanjang pakai smartwatch ini. Dan semoga aja bermanfaat ya, dan juga memudahkan teman-teman memilih smartwatch terbaik yang teman-teman cari. Like jika suka video ini, subscribe biar gue semangat bikin video konten kayak gini ya. Dan gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu, sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.